Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang boolean dan operator logika. Oke, lanjut kita. Perkenalan dulu dengan apa itu boolean ya. Jadi boolean adalah tipe data logika dalam pemrograman yang hanya punya dua nilai yaitu benar dan salah. Jadi kayak dari program yang kita buat, jawabannya itu hanya benar dan salah ya. Kurang lebih begitu, boolean lanjut di operator logika. Operator logika dipakai untuk menggabungkan atau memanipulasi nilai boolean. Hasil akhirnya juga selalu berupa boolean yaitu benar atau salah ya. Jadi hampir mirip lah. Dan biasanya pakai kalau operator logika tuh pakai if, terus ada elif, terus else ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Eh, Nah, ini buat operator logika yang lain juga ada AND dengan ini simbolnya buat yang di Python pakai tanda ini AND. Hasil true jika kedua kondisi benar. Jadi kondisi yang kita masukkan dua-duanya tuh benar. Nah, baru nanti hasilnya benar. Nah, kedua untuk operator OR. Nah, itu akan benar jika salah satu dari dua kondisi yang kita masukkan tuh benar. Nah, itu maka akan dianggap benar ya. Terus untuk operator yang ketiga yaitu not. Nah, ini membalik nilai boolean ya dari yang salah jadi benar, yang benar jadi salah gitu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, terus di video ini juga akan ada ini activity 3 yaitu membuat kayak pengatur suhu ruangan gitu. Nanti akan saya jelaskan lagi. Lalu juga ada project old enough to drive, yaitu kayak minimal umur buat mengemudi di suatu negara, yaitu ada di South Africa, Meksiko, India, dan France. Ini juga nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu kita langsung masuk saja ke yang pertama, Scratch ya teman-teman. Langsung kita buat aja. Oke, seperti biasa masih kosong ya. Lalu kita masukkan yang pertama ya dan pasti pakai when ini klik. Nah, nanti langsung mulai. Lalu kita lihat ada operator apa aja. Jadi eh, di sini ada operator lebih besar, lebih kecil sama dengan and, or, dan not. Nah, akan kita mulai satu-satu. Kita coba. Kita coba operator lebih besar. Coba kalau 50 ya, kita masukkan angka 45. Coba. Nah, ini akan jawaban yang akan keluar adalah false atau salah ya, karena memang 45 itu lebih kecil dari 50. Atau kita coba masukkan 69. Nah, nah, nanti akan ada nilai true. Jadi ini adalah operator jika yang di kiri lebih besar dari yang di kanan, baru nanti akan keluar jawaban benar. Gitu ya, teman-teman. Kita coba buat yang ini. Nah, ini sama aja, cuman yang kiri itu lebih kecil. Contoh 45. Nah, tuh 45 jadi benar ya, karena memang lebih kecil dari 50. Nah, terus coba lagi sama dengan. Nah, ini kondisi ini dipakai buat eh, mengecek kesamaan ya antara kondisi pertama dan kondisi kedua. Kita coba kalau 64 ini akan salah karena yang benar tuh cuma 50. Coba. Nah, 50 sama dengan 50. Nah, baru benar. Kita coba lagi buat N ya. Nah, ini kalau buat N
Kita bisa masukkan lagi contoh pakai ini. Aduh, ini sama lebih kecil. Coba kita buat antara berapa ya? 55. Terus di sini 45. Set. Lalu di bawahnya lagi coba kita save. Hello. Bentar teman-teman. Eh, oh ini bentar. Coba kita masukin yang di sini tuh 45 juga. Nah, ini akan salah ya karena nilai salah satu kondisi itu eh, salah. Jadi eh, jawaban akan salah juga karena N tuh harus benar semua. Contoh ini lebih besar dari 50 ya, 60. Ini kan udah lebih kecil. Nah, jadi true, benar ya. Kita coba buat OR. Wait, OR. Ini sama juga. Set, wait. Contoh berapa ya? Ini 70. Terus yang ini 45. Nah, ini akan true karena emang ini benar semua ya. Coba kita salahin satu. Kita coba 60. Nah, ini akan tetap benar karena salah satu kondisi itu memenuhi ya. Jadi, ini benar. Salah satu aja benar, nanti akan dianggap benar. Gitu. Lalu buat not. Not coba kita masukin ini. Coba buat 70. Nah, harusnya kan kalau nggak pakai not 70 tuh lebih besar dari 50 ya. Dan karena kita pakai not, ini akan membalikkan eh, logika yang harusnya jawaban benar jadi jawaban salah begitu ya. Coba kita ini di replit di Python, kita coba aja di sini. Wait. Oke, kita coba ya. Kita print dalam kurung eh 50 sama dengan 50. Kita lihat. Nah, akan muncul nilai true ya karena 50 sama dengan ini. Jadi yang di kiri dan di kanan tuh benar. Tapi kalian harus ini ya lihat ya. Saya menggunakan dua sama dengan karena kalau sama dengannya satu nanti udah beda arti lagi ya teman-teman. Kita coba yang lain, contoh eh, 59 lebih besar dari 50. Coba. Nah, ini akan benar. Ini buat nilai yang lebih besar gitu. Coba kita yang lebih kecil. Nah, akan salah ya karena memang 59 lebih besar dari 50 harusnya. Coba kita pakai not. Aduh, kepencet screenshot guys. Maaf. Nah, ini akan kalau kita pakai not, nah ini akan jadi true ya guys ya, karena eh, harusnya ini false karena menggunakan perintah not, jadi akan membalikkan eh, nilai yang seharusnya. Jadi kurang lebih begitu untuk penjelasan
logika dan boolean. Kita coba lagi di Scratch. Gimana ya? Wait, wait, wait. Atau kita langsung aja mulai di eh, activity 3 ya, di suhu. Kita akan membuat program tentang suhu ini ya, teman-teman. Sebelumnya kita akan membuat eh, bagan air atau flow chartnya. Kita bisa buat di sini. Kalian bisa buka di app.diagrams.net ya, teman-teman. Buat membuat, pertama kita bisa langsung tarik bangun yang ada di kiri ini, langsung klik tahan, lalu jatuhkan aja di sini. Lalu buat nambahin tulisan di tengahnya, langsung langsung kalian ketik aja. Contoh start gitu ya. Kita lihat periksa suhu. Oke, jika suhu lebih rendah dari 20. Ya, ya, ya. Lalu buat nah memberi panah, nah, kalian bisa ini ada tanda ke bawah, langsung bisa kalian pilih buat di sini contoh apa. Saya pakai persegi panjang ya. Kita masukkan, tanyakan suhu. Oke, lanjut lagi. Apa jika suhu lebih rendah? Jika suhu lebih eh, lebih rendah dari 20, tanyakan suhu. Suhu lebih rendah dari 20 ya. Kalau benar, kita langsung lanjut ke kanan aja. Kita ini lanjut, lalu jika benar, nah lalu kita akan menghidupkan pemanas ya, teman-teman. Kita bisa kasih keterangan di sini, yes, untuk nilai benar ya, biar nggak bingung kita. Lalu kita masukin eh, hidupkan pemanas. Oke, ini jika benar ya, karena ada salah atau else. Lalu kita akan turun lagi ke bawah. Kita kasih di sini nilai no. Nah, jika salah, suhunya eh, suhu antara 20 dan 25 derajat Celcius. Aduh, gimana sih ini? Suhu lebih kecil, lebih besar dari 20 dan suhu eh salah-salah. Ini harusnya lebih besar ya, teman-teman. Suhu lebih besar dari 20 dan suhu lebih kecil dari 25 ya tadi. Eh lebih ke
Suhu antara 20, oh antara 20. Berarti yang 20 tuh masuk ya. Kita kasih tanda sama dengan di sini, di sini juga. Jadi nanti 20 dan 25 tuh masih masuk ya karena lebih kecil atau sama dengan 20. Lebih besar atau sama dengan 20 dan lebih kecil atau sama dengan 25. Kita lanjut lagi. Di sini kalau benar kita bilang oke. Nah, kita lanjut lagi. Di sini buat kondisi yang ketiga yaitu suhu lebih besar dari 25. Maka maka yang harus dilakukan adalah hidupkan pendingin. Duh, kita kasih keterangan-keterangan dulu di sini yes untuk nilai benar, di sini no untuk nilai salah. Nah, jadi untuk diagram atau flowchart buat activity 3 kita kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan membuat apa ya kayak langkah-langkah gitu dulu, baru kita masuk ke ah, ke scratch. Langsung saja kita mulai. Even. Set. Wih, periksa suhu. Langsung kita buat variabel aja ya teman-teman. Buat variabel suhu. Oke, kita bisa set di sini. Ini variabel suhu. Nanti bisa kita masukkan contoh berapa ya? 20 gitu. Oke. Lalu jika suhu lebih rendah dari 20, let's go. Kita bisa pakai ini ya teman-teman. Nah, tadi belum sempat saya jelasin, yaitu pakai if buat kondisi-kondisi kayak gini. Contohnya nanti akan ada benar dan salah gitu. Contoh nih, terus kita buat yang pertama dulu apa tadi? Lebih rendah dari 20. If itu jika ya, jika suhu lebih rendah, terus kita bisa masukkan variabel di sini lebih rendah dari 20. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kita bisa di sini untuk kondisi benar ya. Jika suhu kurang dari 20, nyalakan pemanas. Oke, kita cek dulu coba. Nyalakan pemanas. Nah, udah betul ya. Lalu kita timpa lagi ini di else ini ya. Karena salah, karena apa ya? Kayak yang dimasukin tuh suhunya di atas 19, di atas 20, maka akan lanjut ke perintah selanjutnya. Tapi eh, oh iya, ini harusnya jika suhu lebih rendah dari 20. Oh iya, udah betul, udah betul. Lalu jika suhu di antara 20 dan 25. Berarti 25 dan 20 itu termasuk ya. Kita pakai komen N dulu. Nah, yang tadi udah saya jelasin. Ini buat yang lebih besar, lebih kecil. Oke, kita masukin variabel suhu di sini juga. Nah, ini lebih besar dari 25, lebih kecil dari 25 ya. Bentar, saya lihat ya. Suhu antara
20 sampai 25 dan 25 ikut. Berarti kita harus ini 25,1. Nah, ini buat apa ya, kayak pembatas gitu karena di sini nggak ada komen lebih kecil sama dengan eh ini harusnya yang di sini guys. Suhu lebih kecil dari 25,1. Kenapa koma satu? Biar yang bener-bener yang di atas 25 tuh udah beda perintah lagi, meskipun cuma beda koma ya. Terus yang di sini suhu lebih besar dari. Nah, karena 20 harus ikut, jadi kita pakai kayak tadi koma ya, pakai float namanya 19,9. Jadi 20 masih ikut di perintah ini. Lalu kita jika ini benar, maka kita katakan oke. Oke. Lalu jika salah lagi gimana? Nah, kita masukin eh, ini lagi, if else. Kita timpa-timpa, lalu ke operator, dan yang kurang tuh yang di atas ya, lebih tinggi dari 25. Lebih dari 25. Jika suhu lebih dari 25. Oke. Eh, bentar. Harusnya nggak gini ya guys ya. Jangan pakai yang ini. Karena nanti akan sisa satu blok. Jadi harusnya kita pakai yang ini aja. Oke, kita masukin ini di sini dan jika benar di atas 25 udah betul ya. Eh, Nyalakan pendingin. Oke, kita coba. Coba di sini kita pakai 23 derajat. Oke, udah ini ya masuk di program yang ini karena eh, 23 itu nggak masuk angka lebih kecil dari 20. Nah, ini kan eh, udah salah di sini. Lalu komputer akan melanjutkan program di yang kedua. Oh, di sini benar langsung eh, say oke gitu. Kalau salah masih lanjut ke ini. Kita coba lagi di 25. Masih oke. 26. eh, Nyalakan pendingin karena memang udah di atas 25. Oke, lanjut kita di scratch ya. Kita buat di sini. Kita buat variabel suhu dulu kayak tadi. Suhu sama dengan eh sama dengan berapa ya? Nanti bisa dirubah-rubah kok. Oke, lalu kita pakai kalau di Scratch tadi kan kita tinggal narik blok if ya. Kalau di sini kita buat sendiri, kita ketik if jika, aduh, harusnya harus sama ini. Suhu eh, lebih lebih kecil dulu ya. Lebih kecil dari 20. Nah, di akhir if ini jangan lupa kalian tambahin titik dua buat mengakhiri baris ya. Oke, jika jika suhu kurang dari 20, maka kita akan print buat eh, nyalakan pemanas. Oke, lanjut lagi if lalu elif. Elif ini buat kondisi setelah yang nggak masuk di variabel yang pertama ini lanjut ke elif buat melanjutin program lagi gitu pokoknya jika suhu
Aduh, salah. Suhu. eh, Lebih dari kan tadi lebih dari 20 tapi 20 masih ikut ya, berarti lebih dari sama dengan 20. Nah, ini buat biar 20 tuh masuk ke variabel yang ini. Eh, oke, lalu kita gunakan perintah n kayak tadi di Scratch. Dan jika suhu kurang dari sama dengan 25, jangan lupa ini print. Kita ikutin ini saja, suhu normal. Oke, lalu buat yang terakhir, ini yang di atas 25, karena nggak masuk di dua ini, kita pakai else ya. Jadi berapapun nilai di atas 25 nanti masuknya ke else ini. Apa yang harus dilakuin? Eh, ini, Bentar. Print, langsung kita print aja, nggak perlu masukin lebih kurang kayak tadi di Scratch. Aduh, nyalakan pendingin. Oke, udah selesai ya teman-teman, kita coba. Nah, kalau kita masukin 25, nanti akan di print di sini suhu normal karena 25 masuk di perintah yang ini ya. Kita coba 30. Coba. Waduh, ada yang salah. Bentar, teman-teman. L if bentar, bentar. Set, 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 set. Else. Wait, kenapa nggak bisa ini? Bentar ya teman-teman. Runner line 8. Nyalakan pendingin. Membrane is not defined. Did you mean? Oh iya, salah guys harusnya. Else print nyalakan pendingin. Oke, kita coba 30. Nah, udah bener. Jadi tadi salahnya tuh di print ini saya pakai huruf besar ya. Jadi kalian harus teliti lagi teman-teman. Ini. Oke, coba kita yang di bawah 20. Eh, 16 gitu. Nyalakan pemanas. Oke, udah benar. Oke, kita lanjut lagi di program selanjutnya. Wait, kita save dulu ini. Oke, bentar ya teman-teman, saya suhu file save now. Oke, kita lanjut lagi ke project old enough to drive, yaitu minimal umur untuk mengemudi di berbagai negara.
Untuk langkahnya yang pertama buat flowchart. Ini karena flowchartnya bakal panjang banget. Saya udah buatin flowchart. Ini buat flowchartnya ya. Teman-teman memang panjang banget. Jadinya udah saya buat aja. Chartnya hampir sama kayak tadi. Cuman memang le- lebih panjang aja. Caranya masih sama. Yaitu yang pertama kita akan tanyakan negara. Lalu tanyakan umur. Terus masukin ini country sama dengan South Africa. Ini seperti ini ya, bisa kalian baca aja. Jadi aturan buat negara-negara tuh beda-beda. Kita akan membuat programnya. Yang pertama kita akan membuat di Scratch dahulu ya teman-teman. Oke, kita buat project baru. Oke, kita buat. Let's go. Yang pertama dan yang paling utama, ini seperti biasa ya teman-teman. Ini kita taruh sini aja. Oke. Nah, setelah kita masukin ini, kayak tadi di sini kan kita akan menanyakan negara dan menanyakan umur. Tentu kita akan membuat variabelnya juga ya teman-teman buat eh, wait country. Ini buat negara dan user age buat umur. Maaf teman batuk ya. Oke, kita akan menanyakan dulu eh where do you want to drive? Oke, kita akan menanyakan di mana buat ini. Lalu kita eh, masukin variabel buat country. Lalu masukkan jawaban di sini. Oke. Wih, lalu kita tanyakan lagi buat umur. How old are you? Masukin lagi variabel user age. Lalu masukin jawaban di sini. Coba deh. Oke. Oh iya, benar. Kita harus memasukkan ini ya teman-teman daftar negara karena emang nggak semua negara saya masukin. South Africa, lalu ada India, terus ada Meksiko, dan ada France. Oke, cek. Yes. Yes, you. Hah. Oke, langsung saja kita pakai operator. Eh, ini maksudnya langsung kita pakai if lagi, lalu masukin operator sama dengan terus country. Ini yang pertama kita akan buat Afrika. South Africa harus sama ya.
South Africa. Hmm. Oke, salah. Harusnya ini ya, user age. Eh, if user lebih, you can drive. Oke, bentar lanjut kita ke ini ya. Ya, if ini lebih dari, jika user age lebih dari 17, ya, lebih dari atau sama dengan ya tadi. Berarti di sini 16. Maka jika benar, kita akan bilang you can drive. Jika salah, eh, jika salah langsung you cannot drive. Oke, ini buat yang Afrika tes dulu. South Africa. How old are you? 16. You can drive. Oke. Buat yang di bawah 17 langsung nggak bisa mengemudi ya teman-teman. Lanjut ke negara yang kedua, Meksiko. Meksiko dulu ya. Oke, lanjut kontrol lagi. Pakai if ini lagi. Operator sama dengan, masih sama ya kayak tadi. Kita masukin variabel country sama dengan Meksiko. Oke, lalu eh, kita masukin lagi ini. Lalu operator lagi. Bentar, untuk Meksiko, user age lebih dari sama dengan 18. Lebih dari sama dengan 18, bisa mengemudi. Berarti di sini bentar. User age lebih besar dari 17 ya, karena 18 sudah bisa. Langsung kita perbolehkan buat mengemudi. You can drive. Terus yang nggak bisa gimana? Kita tanyakan lagi usianya. eh, Lebih besar sama dengan 16. Lebih besar sama dengan 16. Kita pakai ini lagi. Kita ini lagi. Masukin user age. Lebih besar sama dengan 16. Berarti 16 ikut. Kita masukin 15. Lalu kita say. Apa tadi? You can drive with parental agreement. Dengan persetujuan orang tua ya. You can drive with parental agreement. Oke, kita lanjut lagi. Yang nggak 15 ya. 15 buat eh, eh, lebih besar sama dengan 15. Oke, kita pakai if else lagi. Kita pakai ini user age
Lebih besar sama dengan 15, berarti lebih besar dari 14 ya di sini. Eh, kita bisa you can drive with parental supervision, pengawasan orang tua ya. Dan buat yang di bawah 4 di bawah 15 udah pasti you cannot drive. Oke, tes dulu yang Meksiko. Meksiko. Wait, salah ini nulisnya. How old are you? I am 14. You can drive. Oke. No. Miss. Lanjut lagi ke yang negara ketiga. Kita pakai sama dengan lagi variabel country sama dengan India ya. India. Lalu kita pakai kontrol lagi. Lalu ini jika user age. Berapa tadi India? Lebih besar sama dengan 18, bisa mengemudi, kalau di bawah nggak bisa. Oke, 17 berarti ya. Langsung aja. You can drive. Yang di bawahnya, di bawah 18. You can drive. Oke, lanjut lagi ke yang ketiga. Kok ketiga? Keempat. Jika country sama dengan France. Lalu eh, kita tambah ini lagi. Variabel umur, user age. France lebih besar sama dengan 18. Lebih besar sama dengan 18, bisa mengemudi. Lalu tanyakan 15. Oke, you can drive. Nah, terus buat yang ini kita kasih pasang lagi. Tadi lebih besar sama dengan 15 ya. Berarti 14. Wait. Kalau ini di sini, you can drive. Oke, bentar. You can drive with supervision. You can drive. Uh, you can drive with supervision. Dan kalau salah, you can drive. Dan buat yang terakhir, udah kan yang terakhir ya. Ini buat yang salah masukin negara. Uh, your country is not available. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita cek. eh France.
Umur berapa kamu? 16. You can drive with supervision. Oke, kita coba India. Aduh, salah ini. Harus sama ya nulisnya ya. India. I am 18. You can drive. Oke, udah jadi ya teman-teman. Kita coba kalau kita masukin Indonesia. How old are you? 12. Your your country is not available. Kita eh, isi data gitu ya. Takutnya dibilang eh, negaranya nggak ada gitu. Oke, jadi seperti ini ya guys. Kita lanjut lagi di eh, Rapid Python. Let's go. Wih, kita lebarin aja biar enak. Yang pertama kita akan menanyakan nama kan, negara, kok nama. Kita buat variabel country input, lalu kita tanyakan where do you want to drive? Oke, kita tanyakan buat user age input. Nah, buat bentar. Kita harus menggunakan INT ya, integer ya, buat karena ini nanti kan isinya angka bulat ya, jadi harus ditambahin. Kalau enggak nanti enggak kebaca, malah kebaca string ya teman-teman. Oke, kita tanyakan how old are you? Oke, oke teman-teman, lanjut lagi. Kita pakai if, lalu if negaranya adalah South Africa. South Africa. Se. Lalu gunakan if lagi, if user age. Afrika tadi lebih besar ya, lebih besar sama dengan 18 green. You can drive. Oke. Lalu kalau salah di bawah 18 ya maksudnya. eh, Green. You cannot drive. Oke. Ini buat yang eh Afrika Selatan ya teman-teman. Lalu lanjut kita pakai elif ya itu buat salah. Eh elif berarti lanjutin if tadi ya. If country sama dengan Meksiko. Akulah raja Meksiko. If user age lebih besar sama dengan berapa tadi Meksiko? Lebih besar sama dengan 18. Oke.
lebih besar sama dengan 18. Brilliant. You can drive. Oke, jika buat yang lain kita pakai elif lagi. User age lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 16. You can drive with parental agreement. Lebih besar sama dengan 16. Trillion. You waduh, can drive with parental agreement. Oke, terus Elif, user age lebih besar sama dengan 15. Period. You can drive with parental supervision. Oke, benar kan ya? Oke, you can drive. Berarti udah else ya. Else. Train. Uh, you can drive. Oke, lanjut. Buat yang India. Iya India. If country sama dengan in India. If user age user age lebih besar sama dengan 18. Tadi 18 ya. Lebih besar sama dengan 18. You can drive, you cannot drive. 18. Brilliant. You can drive. Oke. Dan else. Brilliant. You can drive. Oke, kita lanjut yang terakhir. Let's go Elif lagi. Elif, country, France. France. If user age. Sama kayak tadi ya, masih user age. Lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan 18, lebih besar sama dengan 15. Aduh, pencet. Lebih besar sama dengan 18. Print.
You can drive. Lalu apa yang salah, Cok? Oh, ini. Maaf, maaf. Ada yang salah. Country. Nah, dong lihat. Elif. User age lebih besar sama dengan 16. Bentar, tadi berapa? 15. 15 you can drive with supervision. Berarti ini 15. Eh, 15. Keren. You can drive with parental. Eh, with supervision aja. Supervision. Oke. Else. Train. Uh, you can drive. Oke. Oke, udah semua ya teman-teman. Tinggal penutup air print. Your data country is not available. Gitu. saya ngeles. Oke, udah jadi. Kita tinggal cek aja. Please. Kita kasih kurung aja lah ya di sini. Hmm, Oke, biar ada kurungnya ya. Coba kita mulai dari South Africa. How old are you? I'm 17. You cannot drive? Huh? I'm not can. Oke, kita coba lagi. Mexico. How old are you? I'm 15. You can drive with parental supervision. Oke, lanjut lagi. India. How old are you? 20. You can drive. Okay. France. How old are you? 17. Lah, wait, wait, wait. Oh, saya salah nulisnya, guys. Pantesan nggak ada. Yang bener tuh France. F-nya harus kapital ya, teman-teman. Harus bener-bener sama. You can drive with supervision. Oke. Lalu kita coba negara tercinta kita. Indonesia. 18. Aduh, nggak ada. Tapi kalian kalau mau nambahin Indonesia juga nggak apa-apa ya guys ya. Ini cuman buat contoh aja. Terus semoga kalian paham. Untuk video kali ini cukup sekian aja. Kita lanjut besok minggu depan mungkin kita lihat saja. Stay tune aja. Eh,
Oke, bye-bye guys.